Assalamualaikum. Halo anak hebat di seluruh Indonesia. Kali ini Bu Maila akan membahas soal latihan PTS tema 1 untuk kelas 6, muatan pelajaran IPA, IPS, dan SPDP. Sudah siap kan untuk belajar? Yuk kita belajar bersama-sama. Oh iya, Bu Maila lupa. Ternyata ada satu soal bahasa Indonesia yang belum sempat kita bahas karena terlewat. Yuk kita bahas ya, yaitu nomor 19. Kita diminta untuk menuliskan kalimat sesuai ejaan yang benar. Nah, untuk yang A, buah-buahan yang banyak terjual dalam bulan ini adalah jeruk, anggur, dan semangka, titik. Kemudian yang B, pedagang sayur menjual berbagai sayuran, titik 2, kangkung, sawi, selada, dan bayam, titik. Kenapa harus ada titik 2 setelah kata sayuran? Karena ini merupakan bentuk perincian. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal IPA. Pertanyaan pertama untuk IPA yaitu nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Tanaman ini merupakan tanaman stroberi. Tanaman ini berkembang biak dengan setolon atau geragih. Jadi jawabannya adalah D, domba. Untuk tunas adventif itu contohnya ada cocor bebek. Kemudian umbi akar itu ada wortel. Kemudian rizoma itu ada kunyit, jahe, dan lain sebagainya. Nomor selanjutnya yaitu 21. Berdasarkan gambar tersebut, mahkota ditunjukkan oleh nomor berapa? Nah, kita lihat dulu pada gambar. Nomor 4 itu merupakan benang sari. Kemudian nomor 3 itu putih. Nomor 2 itu mahkota. Nomor 1 adalah kelopak. Jadi jawabannya adalah 2, bebek. Nah, nomor berikutnya 22. Pasangan yang tepat ditunjukkan oleh nomor 1. Nyamuk itu benar, ovipar ya. Tupai itu ovovivipar, salah. Tupai itu vivipar. Kemudian paus ovipar, salah karena melahirkan. Kelelawar vivipar, benar. Jadi jawaban yang tepat adalah 1 dan 4, A. Untuk mengingat-ingat, Bu Maila tuliskan ya. Ovipar itu bertelur, vivipar melahirkan, ovovivipar bertelur melahirkan. Ingat ya. Nomor berikutnya 23. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan hewan hidra. Nah, kalian bisa lihat di tubuhnya itu ada muncul tunas kecil ya. Maka hewan ini berkembang biak dengan tunas. Lalu hewan apa saja yang berkembang biak dengan membelah diri? Ada amuba, paramecium. Kemudian fragmentasi ada planaria dan juga ada bintang laut. Lanjut ke nomor 24. Planaria berkembang biak dengan fragmentasi. Nomor 25. Hewan di samping berkembang biak dengan benar, ovipar atau bertelur. Nomor 26. Gembili dan ubi jalar berkembang biak dengan cara umbi batang. Ada kentang juga ya. Kemudian ada bengkoang. Lanjut nomor 27. Daerah pelestarian harimau Sumatera adalah Taman Nasional Gunung Leuser. Untuk daerah pelestarian hewan yang lain kalian bisa melihat pada rangkumannya. Selanjutnya nomor 28. Bagaimana cara berkembang biak hewan berikut ini? Belalang ovipar, kelelawar vivipar, sukun tunas akar,
bawang bombay umbi lapis. Sekarang lanjut ke nomor 29. Tuliskan urutan cara perkembangbiakan secara merunduk. Langkah pertama, rundukkan batang tanaman, benamkan batang di dalam tanah, siram dengan air hingga tumbuh akar. Lalu yang terakhir adalah potong batang yang dirundukkan lalu tanam di tempat yang lainnya. Lanjut ke nomor 30. Tuliskan 3 alasan upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama, supaya menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, menjaga agar tidak mengalami kepunahan. Dan yang ketiga, menjaga keanekaragaman hayati. Selanjutnya kita beralih ke soal IPS. Nomor 31. Negara anggota ASEAN penghasil minyak terbesar adalah? Ya benar, Brunei Darussalam. Jadi jawabannya adalah A. Pilihan yang E kita hapus ya. Nomor 32. Bangunan di atas merupakan ikon dari negara titik-titik. Gambar ini merupakan gambar menara kembar Petronas. Nah, menara ini ada di negara Malaysia. Jadi jawabannya B. Lanjut ke nomor 33. Mayoritas penduduk Singapura bekerja di sektor? Ya, betul, perindustrian. Jawabannya B ya. Karena negara Singapura itu minim sumber daya alam, maka mayoritas penduduknya bekerja di bidang industri. Nomor 34. Negara yang mendapat julukan lumbung padi Asia adalah? Ya, benar, Thailand. Ada juga negara yang mendapat julukan tanah terkunci. Kenapa disebut dengan tanah terkunci? Karena negara ini tidak memiliki batas lautan, yaitu negara Laos. Kalian bisa melihat julukan negara-negara anggota ASEAN yang lainnya pada rangkumannya. Sekarang kita lanjut nomor 35. Pasangan yang tepat antara nama negara dan ciri khasnya ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Thailand itu benar kalau pasangannya adalah Sungai Chao Phraya. Kemudian Malaysia itu bukan negara pagoda ya, karena negara pagoda itu adalah Myanmar. Kemudian Indonesia patung Merlion, salah juga karena Indonesia itu Monas ciri khasnya. Patung Merlion itu ada di Singapura. Kemudian Filipina itu benar, ciri khasnya tari tinikling. Jadi jawabannya adalah C, 1 dan 4. Lanjut 36. Tarian di Indonesia yang diiringi lagu berjudul Dindin Badindin adalah tari? Ya benar, tari Indang. Nomor 37. Hasil tambang terbesar Malaysia adalah timah putih. Nomor 38. Bentuk pemerintahan negara Brunei Darussalam adalah kerajaan. Nomor 39. Apa mata pencaharian mayoritas penduduk negara anggota ASEAN berikut? Filipina pertanian, Laos pertanian. Selain itu ada Brunei Darussalam yaitu pertambangan, kemudian Singapura perindustrian dan juga perdagangan. Malaysia perkebunan. Soal berikutnya, bendera negara manakah gambar berikut ini? Gambar A merupakan bendera dari Filipina. Gambar B, bendera dari negara Vietnam. Kalian bisa melihat gambar bendera negara anggota ASEAN yang lainnya pada rangkuman ya. Sekarang kita beralih ke SPDP nomor 41. Contoh hasil seni rupa 2 dimensi adalah? Yap, benar. A. Foto, poster, dan lukisan. Nomor 42. Bahan yang dapat dijadikan kerajinan patung ditunjukkan oleh nomor? Yap, benar. 1, 2, dan 4. Lanjut nomor 43. Cara membuat patung dari semen adalah?
Yap, C. Mencetak. Kalau memahat itu bahannya adalah kayu atau batu. Kalau membutsir, bahannya adalah tanah liat. Kalau modeling bisa tanah liat atau bisa plastisin. Lanjut ke nomor 44. Nomor 1, kayu itu salah karena harus ditempatkan di tempat kering. Tanah liat benar, batu benar, semen salah. Maka jawabannya adalah nomor 2 dan 3. B ya. Lanjut nomor 45. Salah satu daerah penghasil patung dari kayu di daerah Bantul. Lemah Dadi Kasihan itu merupakan patung dari batu. Kasongan itu patung dari tanah liat. Manding itu dari kulit. Nah, Sewon ini penghasil patung dari kayu. Jadi jawabannya adalah Sewon, D. Nomor 46. Salah satu bahan untuk membuat patung dengan teknik memahat adalah, ya betul, batu dan kayu. Lanjut nomor 47. Salah satu alat untuk membuat patung dengan bahan tanah liat adalah sudut dan meja putar. Nomor 48. Teknik membuat patung yang dilakukan dengan memijit, menambah, mengurangi bahan disebut dengan teknik, yap betul, membutsir. 49. Sebutkan benda di kelasmu yang termasuk benda 3 dimensi. Ada banyak ya. Ada meja, kursi, lemari, rak buku, piala, dan lain sebagainya. Nah, sekarang nomor terakhir. Tuliskan langkah-langkah mewarnai patung. Apa saja langkah-langkahnya? Langkah pertama, siapkan alat dan bahan. 2. Pilih cat dan campurkan dengan air secukupnya. 3. Aduk cat dan air sampai merata. Langkah yang keempat, warnai patung dengan cat tersebut. Langkah yang kelima, tunggu sampai kering, lalu patung sudah bisa dipajang. Demikian pembahasan soal latihan PTS tema 1 untuk kelas 6. Ingat ya, kalian bisa mengunduh rangkuman dan soal ini pada deskripsi video ini. Selamat belajar anak-anak. Semoga kalian diberikan kemudahan dan kesuksesan. Dari Bu Maila akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.